Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Adelia Putraningsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arus kas internasional. Namun sebelum membahas lebih jauh, tentunya kita harus paham dan tahu dulu apa yang dimaksud dengan arus kas internasional itu sendiri. Jadi teman-teman, arus kas internasional mengacu pada aliran masuk dan keluar uangnya perusahaan yang beroperasi atau berkegiatan di pasar internasional. Ini semuanya mencakup tentang transaksi keuangan perusahaan yang melibatkan mata uang asing. Mengapa kita harus tahu dan memahami arus kas internasional dalam suatu perusahaan? Karena ini sangat penting dalam manajemen keuangan internasional yang dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan, kesehatan keuangannya, serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Arus kas internasional sendiri bisa dilihat dari neraca arus kas internasional. Neraca arus kas internasional adalah alat yang digunakan untuk menganalisis arus masuk dan keluar dana dari perusahaan yang beroperasi di pasar internasional selama periode waktu tertentu. Jadi sama dengan laporan neraca pada umumnya, tetapi ini untuk perusahaan internasional. Dengan adanya neraca arus kas internasional ini dapat membantu kita dalam memahami bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana dalam berbagai mata uang. Mengapa memahami arus kas internasional itu penting? Karena yang pertama, likuiditas. Arus kas internasional mencerminkan ketersediaan dana yang dapat digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Jadi kita bisa tahu bagaimana kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya, agar perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki cukup likuiditas untuk membayar utang, membiayai operasi sehari-hari, dan melakukan investasi yang diperlukan. Yang kedua, manajemen risiko. Dengan memahami arus kas internasional memungkinkan perusahaan dalam mengelola risiko yang akan terjadi, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang. Manajemen risiko valuta asing efektif dalam melindungi perusahaan dari kerugian akibat perubahan nilai tukar uang yang tidak terduga. Selanjutnya, dengan memahami arus kas internasional, kita jadi bisa merencanakan perencanaan keuangan yang dapat membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga kita dapat memahami arus kas masa depan. Perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat terkait investasi, pembiayaan, dan pengelolaan risiko. Selanjutnya, yang keempat, kita dapat mengevaluasi kinerja. Arus kas internasional dapat membantu manajer keuangan dan investor untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan menghasilkan uang dan bagaimana dana tersebut dapat digunakan atau dialokasikan. Yang kelima, keputusan investasi. Perusahaan yang memiliki arus kas yang sehat dapat lebih mudah memanfaatkan peluang investasi di pasar internasional dan memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi investasi yang lebih baik dan membuat keputusan yang berbasis pada ketersediaan dana. Yang keenam, pengambilan keputusan yang tepat waktu. Dengan memahami arus kas, memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat waktu. Ini termasuk keputusan tentang pembayaran utang, pengeluaran modal, dan keputusan strategis lainnya yang membutuhkan sumber daya finansial. Setelah memahami pentingnya arus kas internasional bagi suatu perusahaan, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas internasional, seperti kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi arus kas dari penjualan produk atau layanan ke luar negeri. Yang kedua, nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga produk, biaya bahan baku, dan keuntungan bersih perusahaan. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum, seperti perubahan regulasi perdagangan, pajak, kebijakan imigran, dan lain-lain. Yang keempat, risiko pasar, seperti perubahan dalam harga bahan baku atau minyak, perubahan dalam harga bahan baku
yang dapat mempengaruhi biaya produksi, serta ketidakstabilan pasar keuangan dalam mempengaruhi nilai investasi perusahaan. Yang kelima, kondisi industri dan persaingan. Perubahan permintaan pelanggan seperti perubahan permintaan pelanggan, inflasi produk, kebijakan harga persaingan dalam dampak langsung pada pendapatan dalam perusahaan. Yang keenam, perubahan teknologi. Perusahaan tentu saja perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin canggih untuk agar dapat tetap bersaing, yang mungkin memerlukan investasi tambahan dalam penelitian dan pengembangan atau infrastruktur teknologi. Selain faktor dan pemahaman tentang arus kas internasional, tentu ada pula resiko dalam arus kas internasional, seperti resiko nilai tukar uang, resiko politik, seperti kebijakan politik di negara yang terlibat dalam arus kas internasional dapat mengganggu aliran uang. Yang ketiga, risiko hukum dan regulasi, perbedaan dalam peraturan antar negara yang dapat menghambat aliran lintas batas. Yang keempat, risiko ekonomi global, kondisi ekonomi global seperti resesi atau ketidakstabilan pasar keuangan global yang dapat mempengaruhi arus kas internasional, penurunan permintaan global, dan fluktuasi harga komoditas yang dapat mengurangi arus kas dari ekspor atau investasi internasional. Yang kelima, risiko likuiditas seperti kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Selain itu, ada pula risiko lain seperti risiko kredit. Ketika pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya dalam transaksi arus kas internasional. Ini dapat terjadi dalam hal pinjam antar negara, perdagangan kredit, atau investasi yang melibatkan pembayaran di masa mendatang. Yang selanjutnya, risiko ekonomi makro, seperti faktor-faktor ekonomi makro, inflasi, suku bunga, atau tingkat pengangguran yang dapat mempengaruhi arus kas internasional. Perubahan dalam kondisi ekonomi makro dapat mempengaruhi kesehatan keuangan suatu negara yang pada akhirnya mempengaruhi arus kas internasional. Selain itu, ada pula resiko geopolitik. Konflik politik atau ketegangan antar negara dapat mengganggu arus kas internasional dengan mempengaruhi perdagangan, investasi, atau pembayaran lintas negara. Krisis politik atau konflik militer dapat menyebabkan ketidakpastian yang merugikan bagi arus kas internasional. Selanjutnya, risiko pasar. Risiko pasar seperti fluktuasi harga, volatilitas pasar, atau ketidakstabilan keuangan yang dapat mempengaruhi nilai aset dan investasi internasional. Perubahan dalam pasar saham, pasar obligasi, atau pasar komoditas yang dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi dan arus kas internasional. Dan yang terakhir, risiko eksekusi. Risiko eksekusi terkait dengan kesulitan dalam melaksanakan transaksi arus kas internasional dengan efektif dan efisien. Ini bisa termasuk masalah teknis administratif atau logistik yang menghambat aliran uang antar negara. Mengenali dan mengelola risiko-risiko ini merupakan bagian penting dari manajemen keuangan internasional. Perencanaan yang cermat, diversifikasi portofolio, serta pemantauan dan mitigasi risiko secara aktif dapat membantu melindungi nilai dan stabilitas arus kas internasional. Saya rasa itu saja dapat saya jelaskan teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.